La yarudduha syai'un, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka sampai mereka membancapkan tanji hitam mereka di bumi Al-Quds. Dan sekarang Israel sedang deg-degan ini. Israel sedang kebakaran jenggot, bukan kebakaran jenggot apa ya? Sedang ketakutan. Kenapa? Karena bumi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rabbina bil haqq wa nuru an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi atadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala ta'ala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istaba'uhu wa hum yal'abun lahiyatan fil qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadiqul wa'idin badiru bil a'mali shalihat fasatakunu fitan ka qita'il lail al-muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ardi min ad-dunya al-mutamassiku yawmidin bidinih kal qabidi al-jamri al-hadis al-qamaqam sadaqallahu lazim wa sadaqa rasulul karim wa ala alihi wa syahidin ila hadratil karim rais di hadal masjid al-muttaqin fi mantiqah PT Inekda hafizakumullah wa ila al-qaid min babin katibmas fi qaryati Pematang Jaya hafizakumullah wa ila amiru di hadil mantiqah Bapak Kepala Desa Pematang Jaya hafizakumullah. Tani Makmur. Desa Tani Makmur. Oh, Desa Tani Makmur, Desa Pematang Jaya. Wa ila al-asatid wal asatidah al-muslimin wal muslimat al-hadirin wal hadirat uhayyikum bi tahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu karunia yang sangat besar bagi kami bisa hadir di masjid ini, Masjid Al-Muttaqin, Komplek PT Inekda, Desa Tani Makmur. Ya, salam tadi Pak ya. Maka saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir pada malam hari ini. Saya tidak pernah membayangkan kalau saya bisa hadir di sini. Ini hanyalah takdir Allah semata. Bisa hadir di Masjid Al-Muttaqin. Mungkin baru kali ini ada Ustadz akhir zaman datang sini, Pak. Sebetulnya saya sudah bukan lagi Ustadz akhir zaman, Bapak Ibu. Karena ternyata berat menjadi Ustadz akhir zaman. Karena biasanya pembahasan-pembahasan eskatologi itu paling banyak berbau geopolitik dunia. Dan itu resikonya berat. Walaupun berkata jujur benar ya bisa jadi mungkin banyak yang tersinggung. Maka saya sudah bukan lagi sekarang Ustadz akhir zaman. Saya sudah punya profesi baru Bapak Ibu, Ustadz akhir bulan misalnya. Yang di luar nggak coba? Oke. Saya hadir bersama sahabat Landasan Peduli, satu NGO yang memang kita bergerak dalam sosial kemanusiaan, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Timur Tengah. Di Indonesia, alhamdulillah kita coba menembus Pulau Buru, karena memang kita belum lama Bapak Ibu. NGO sahabat Landasan Peduli ini baru 2 tahun lebih ya, berdiri baru 2 tahun lebih. Di nasional, kita mencoba menjembatani dakwah di Pulau Buru, Maluku. Di sana
umat Islam ini minoritas. Mayoritas Islam mereka beragama animisme atau dinamisme atau politisme, belum mengenal Islam. Alhamdulillah beberapa ustadz kita dakwah sana. Ada Ustadz Mujahid, beliau adalah adik iparnya Ustadz dari Sulaiman. Qadarullah sekarang sudah ada hampir 1000 lebih Bapak Ibu mualaf di sana. Sekali masuk Islam itu 200 orang, 600 orang. Karena sekali masuk Islam itu satu desa. Karena yang masuk Islam kepala sukunya. Betapapun demikian, resikonya memang berat. Dakwah di sana taruhannya nyawa. Karena mereka kalau tidak suka langsung parang bermain, pedang bermain. Sehingga kerap kali ustadz yang dakwah ke sana bawa pedang untuk menyelamatkan diri. Namun alhamdulillah betapapun berat dakwah di sana kita diterima, dan alhamdulillah sekarang sudah ada 1000 lebih mualaf di sana. Kita coba bantu mereka dengan dikirimkan mukena, hijab, ya. Kita beri kerudung, jilbab, ya, itu yang paling banyak dibutuhkan karena banyak sekali yang masuk Islam ini ibu-ibu. Begitu pula dengan Al-Quran dan juga apa Bapak Ibu, Iqra, ya, kita berikan Iqra ini sebagai contoh bentuk penyebaran bantuan kita di Pulau Buru. Dan kita ajarkan bagaimana sholat Idul Fitri, bukan hanya sholat 5 waktu, kita ajarkan juga sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kita ajarkan saum Ramadan, dan juga kita ajarkan ibadah kurban. Dan ini ibadah kurban yang sudah kita lakukan. Beberapa donasi juga kita prioritaskan untuk mereka demi menguatkan hati mereka. Ini proses pelaksanaan ibadah kurban, kenapa harus berkurban, itu juga kita ajarkan, dan ini pemasangannya sampai ke pelosok-pelosok. Alhamdulillah sampai hari ini progresnya cukup lumayan bagus, karena ustadz-ustadz di sana ternyata dan kepala sukunya pun mereka berdakwah menyampaikan Islam, sehingga luar biasa perkembangan cukup signifikan dengan harapan yang kita coba capai, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi disampaikan kenapa kita harus membantu Palestina, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti di akhir kita bahas tentang Palestina. Ya, Bapak Ibu pernah ke Palestina? Belum? Ya, nanti insya Allah yang mau ke Palestina boleh nabung, ya. Insya Allah nanti berangkat bersama saya. Kami biasa membawa jamaah umroh ke Palestina itu setahun bisa 2-3 kali, ya. Beberapa travel yang membantu kami itu coba kita jembatani. Ini contoh perjalanan kami ke Palestina. Sebetulnya prioritas kami adalah membantu saudara-saudara kita yang dizolimi oleh Zionis Yahudi, dibantai baik di Ramallah, di West Bank, tepi barat, ataupun di jalur Gaza. Karena Palestina sekarang terbagi menjadi 2 bagian. Ada West Bank, tepi barat, dan ada Gaza Strip, ya, jalur Gaza. Ini perjalanan kami tahun 2017, Bapak Ibu. 2018, ya, bersama sahabat tur, ya. Tiap tahun kita berganti-ganti travel. Ini Wadi Musa, tempat yang diyakini Nabi Musa pernah tinggal di sana. Ini makan pertama kami, makan pagi kami di Madabar. Setelahnya ini Jericho, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan, bukan di Bethlehem, ya. Dan ini adalah area Masjidil Aqsa, di mana banyak terdapat pohon zaitun yang berbuah setiap bulan Oktober. Jadi kita sampai pertama kali bersama jamaah ke masjid. Tepat di belakang saya terdapat Masjid Dome of the Rock. Bapak Ibu yang terus berwata, Palestina hari ini insya Allah menjadi satu prioritas berikutnya, dan ini yang membuat mungkin sekarang Israel sedang euforia karena raja yang mereka tunggu-tunggu sebentar lagi datang, ya. Benyamin Netanyahu sejak periode kedua itu sempat ditemui oleh petinggi Rabi Yahudi untuk segera melakukan percepatan demi kedatangan raja yang mereka tunggu-tunggu. Siapa raja yang ditunggu-tunggu oleh Yahudi? Nah, Mesias. Orang di Nasrani menyebutnya Mesias, orang Yahudi menyebutnya Mesias. Mesias bagi mereka, bagi kita siapa? Oh, udah pada hafal, ya? Udah pada hafal di sini. Baik, nanti di akhir kita bahas kenapa harus Palestina, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mutakin PTI Nekda yang dihormati Allah, dan juga yang saya hormati jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid PT Nekda Al-Mutakin.
Dan juga saya hormati dan semoga karena Allah Bapak Babin Katipmas, terima kasih sudah hadir Pak. Ya, pernah mengikuti kajian akhir zaman Pak sebelumnya? Pematang Rebah. Oh, di Pematang Rebah. Oh, udah Pak, Pematang Rebah. Bersama saya Pak? Bukan. Kalau saya Palestina, ya, alhamdulillah. Ya. Cuma wajahnya kalau ini bukan Palestina ya, orang Indonesia. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Kepala Desa Tani Mulia bersama jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para staf direksi dan karyawan dari PT Inekda yang dirahmati Allah, dan juga jamaah Masjid Al-Mutakin yang dirahmati Allah. Saya Rahmat Baik ini datang dari Jawa Barat bersama sahabat Atasan Peduli dan juga bekerja sama dengan IKD Kabupaten Ibu, ya, Ustadz Rahmat, ya, dan kawan-kawan. Kami datang bersama tim juga, dan alhamdulillah kali ini pun kami membawa merchandise di luar. Bapak Ibu yang membutuhkan peci seperti yang saya pakai, minyak wangi untuk amaliyah sunnah dalam melaksanakan ibadah, atau Bapak Ibu yang mungkin capek pegel-pegel, ada madu di luar ya. Yang paling suka madu biasanya bapak-bapak ini. Pak suka madu ya? Ya, ibu-ibu biasanya nggak suka madu. Kalau bapak-bapaknya suka madu, betul Pak? Nah, alhamdulillah di luar ada madu untuk membantu kesehatan fisik kita, karena termasuk minuman sunnah, dan itu obat bagi obat bagi kesehatan kita. Bapak Ibu yang berbatas merawat. Betulkah kita berada di akhir zaman? Jawabannya betul. Ya. Bahkan diutusnya Rasulullah SAW itu merupakan tanda dekatnya kejadian hari kiamat. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih mengatakan, "Bu'istu ana wasa'ika hatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini, kata Rasulullah. Ya, seperti ini. Bu'istu ana wasa'ika hatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian hari kiamat seperti ini. Ya, antara telunjuk dan jari tengah. Ya, bahwa yubaidun qalilan bainahuma. Rasulullah merenggangkan sedikit, seperti ini. Ini Rasulullah mengatakan demikian 14 abad yang lalu. Lah hari ini kita mau bilang apa? Antara kita dengan kiamat, saya melipat jari tengah saya. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu sekalian? Karena tanda-tanda yang Rasulullah sebutkan semuanya hampir ada, hampir tiba. Ya, hampir semuanya terjadi. Tidak akan terjadi hari kiamat melainkan dua tandanya muncul. Yang pertama tanda kecil, kedua tanda besar. Tanda kecil kejadian hari kiamat banyak, bisa jadi mencapai 200 buah. Nah, di antara tanda kiamat yang tanda kecil kejadian hari kiamat yang banyak disebutkan Rasulullah dan belakangan ini banyak terjadi, seperti kita temukan di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Manahim wa Ashratu Sa'ah, karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dari Syam. Rasulullah SAW mengatakan sampai mengulang 3 kali, ada inna min ashratis sa'ah, ingatlah, sungguh dari tanda telah dekatnya kejadian kiamat adalah anturfa'al asrar wa tul'al ahyar, munculnya manusia-manusia buruk di muka bumi memimpin dunia, dan disingkirkannya orang-orang terbaik pilihan umat manusia. Ya, sudah terjadi belum? Sudah ya. Di mana Pak? Di luar negeri sana ya. Di mana? Di Mesir, di mana lagi Bapak sekalian. Kemudian yang kedua Rasulullah mengatakan, ala inna min ashratis sa'ah, ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi antuk bahal qaul wa tukhzalul amal. Munculnya, ramenya di media massa, media sosial, perkataan-perkataan yang buruk, dan disia-siakannya waktu untuk beramal kebaikan. Karena sudah banyak sekali kita temukan caci maki dan penghujatan kepada agama, penghujatan kepada simbol-simbol agama, bahkan tidak lagi takut berdosa dan azab Allah menimpannya ketika dia menghujat Allah, menghujat Rasulullah. Allah sekarang bahkan dihujat, asma Allah dilampirkan kepada manusia. Ini tuh bukti kata-kata kotor banyak muncul ya, dan disia-siakannya waktu untuk beramal kebaikan. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, ada inna min ashratis sa'ah, ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi antuslal masnah pada yujadu ahadun man yughayyiruha, dibacanya masnah dan susah ditemukan orang yang bisa merubahnya. Rasulullah bertanya, "Apa masnah ya Rasulullah?" Apa itu masnah ya Rasulullah? Ma kutiba siwa kitab Allah, atau dalam riwayat ini dikatakan ma kutiba siwa Quran, sesuatu yang dicatat, ditulis dan banyak dibaca oleh manusia ketimbang mushaf Quran. Ya.
Kira-kira apa Bapak Ibu? Nah ini dia, ini masnah ini. Ya. Jujur, mana yang paling banyak digenggam oleh kita setiap harinya? Gadget ini atau mushaf Quran? Gadget kan? Dan susah ditemukan orang yang merubahnya, karena memang ini bagian dari kehidupan generasi milenial. Apapun tentang kita ada di sini, bahkan foto identitas apapun ada di sini. Bahkan dengan gadget ini keberadaan kita sudah bisa dipantau ya, ada peduli lindungi. Nah, luar biasa. Ini dia, banyak digenggam, banyak dibaca selain Quran. Fala yujadu ahadun man yughayyiruha, dan susah ditemukan orang yang bisa merubahnya. Mau dirubah gimana lawang ini kebutuhan kita? Maka Bapak Ibu sekalian, nanti kata Rasulullah, sum'utum ila ma bada'tum, sum'utum ila ma bada'tum, sum'utum ila ma bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian seperti datang dahulu tanpa teknologi. Artinya akan ada nanti teknologi hilang. Ya, teknologi akan hilang. Artinya ini dipengaruhi oleh petaka-petaka alam. Contohnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat banyak sekali peristiwa-peristiwa alam yang bersifat astronomis, ya, astronomis, di mana ini menjadi sesuatu yang mungkin bagi kita cukup mengherankan ya. Mungkin belum pernah terjadi di Tani Makmur ya, di desa Tani Makmur mungkin belum terjadi ya, Bapak sekalian. Ini adalah peristiwa yang cukup menarik. Ini di New York, di kota New York City, di pagi hari, saat itu di musim salju, cukup dingin. Mungkin ini kejadian pertama seumur hidup mereka. Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah matahari yang selama ini menemani kita. Orang-orang pada keluar dari kantor-kantor mereka dan naik ke gedung-gedung pencakar langit karena menyaksikan ada sesuatu yang aneh mungkin ya. Say hi. Nah, sekali lagi di dalam matahari yang menemani kita. Ini apa ini? Second sun as seen in New York sky. Matahari kedua terlihat di langit New York. Ini ada dua matahari. Ya, bahkan dan satu itu terus bergerak Bapak Ibu. Bahkan di Taiwan itu terlihat sudah hampir bertabrakan Bapak Ibu. Dan ini memicu terjadinya ini tertulis Second musim Asia 5 2011 di awal Maret 2011. Nah ini sampai pasang air laut Bapak Ibu. Dan di tahun itulah terjadi, di bulan Maret ini juga terjadi tsunami Jepang, Yokohama ya, habis tuh Tokyo juga sana kena oleh tsunami tadi. Mana matahari kita Bapak Ibu? Yang ini apa yang ini? Nah, ini sesuatu yang jarang terjadi mungkin. Bukan bulan Bapak Ibu, beda. Kan bulan nggak mungkin muncul di siang hari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang Nah, ini merupakan bagian dari telah dekatnya kejadian hari kiamat. Banyaknya peristiwa-peristiwa alam. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, di dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, ini di dalam Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, sayati alaikum laylun tubuha kathalathati layalin, akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Jadi akan datang satu malam yang 3 malam berturut-turut gelap. Jadi gelapnya ini 3 malam berturut-turut. Atadrina aina syamsu ba'da ghurubiha, tahukah kalian di manakah matahari setelah tenggelamnya? Para sahabat mengatakan,
Allah wa Rasulullah Adam. Allah maha mengetahui dan Rasulnya kemudian mengetahui. Rasulullah kemudian bersabda, Inna syamsa idza gharabat, sesungguhnya matahari apabila tenggelam, tarji'u ila makaniha tahtal arsy, matahari akan kembali ke tempatnya di bawah arsy. Kharat sajidatan, sujud kepada Allah, tusabbihullah bihamdi wa tuqaddisuh, bertasbih memuji Allah dan mensucikan Allah. Idza ja'at laluha faqalat, apabila tiba terbit, saat terbitnya matahari, maka matahari berkata, Ya Rabbi, hadha matla'in astaniduka an atwafi, maka dia memuji, Ya Rabb, Ya Allah, ini adalah saat kami terbit, saya minta izin untuk terbit. Matahari tidak pernah terbit tanpa izin Allah, selalu meminta izin. Maka kata Allah, ukhruji, keluarlah matahari. Nah, kata Rasulullah SAW, tiba ketika ada satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam, matahari tidak terbit di halaman Allah. Ketika matahari minta izin, Ya Allah, saya minta izin mau terbit, kafi aidik, diam kamu, jangan terbit. Maka siang hari itu, pagi hari itu yang harusnya terang, gelap. Wa qala rajulun salihun fiikum istayqadha min naumih, dan adalah seseorang yang soleh di antara kalian bangun dari tidurnya. Seperti biasa dia bangun di sepertiga malam, semuanya tahajud ilallah, dia melaksanakan sholat tahajud. Setelah selesai tahajud dia baca Quran, biasanya mungkin 3-4 lembar, itu fajar sudah terlihat. Ini sudah baca Quran lebih dari 10 lembar, kok fajar belum juga datang. Kemana nih Bang Fajar, kok gak muncul-muncul? Di miss call tidak diangkat, ya di WA tidak dicentang gitu. Dia berpikir, mungkin aku terlalu gasik bangunnya, aku tidur lagi dia. Berikutnya dia bangun karena gundah gulananya manusia, ribut, ada apa ya. Ini kita mau kerja, udah jam 9, tapi matahari kok nggak terbit. Udah jam 9, atau aku belum sholat subuh. Kata orang tadi, ya tidak sholat subuh, bagaimana sholat subuh? Fajar tidak terbit, karena syarat sahnya sholat adalah pada waktunya. Waktu sholat subuh terbit fajar, tidak terbit, tidak sholat. Kemudian nyambung dengan malam yang kedua, gundah gulana manusia. Nah, pada saat itulah banyak terjadi musibah. Fakasratu zalazil, maka gempa banyak terjadi. Dalam keadaan gelap, gempa banyak terjadi, gunung-gunung meletus. Maka keluarlah isi perut bumi. Itu barangkali yang dimaksudkan Allah dalam Quran surat apa dek? Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang-gancingkan, segoncang-goncang dia. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya. Faqala al-insanu ma laha, dan berkatalah manusia, ada apa dengan bumi? Nah, saat itu terjadi ketakutan luar biasa menimpa manusia. Berikutnya matahari minta izin kepada Allah, Ya Rabbi, hadha matla'i, hadha makhraji, asta'dinuka an tadfi makani huji, ya Rabb, ini saatnya aku terbit, aku minta izin. Kata Allah, kafi aidik, diam kamu, jangan terbit. Maka pagi hari yang harusnya terang, gelap lagi, nyambung dengan malam yang ketiga. Ya, makin gundah gulana manusia. Tidak sedikit di antara bangsa-bangsa yang hancur pada saat itu. Maka berikutnya matahari ketika minta izin kepada Allah, Allah perintahkan, ukhruji min makani ghurubik aw min maghribiki, keluarlah kamu dari tempat kamu terbenam. Maka matahari terbit dari arah barat. Fadhalika hin, itulah hin. Wa idza warahan nas amanu ajmaun, maka ketika matahari terbit dari barat, manusia menyaksikannya, berimanlah semua. Tapi Rasul kemudian membaca surat Al-An'am ayat 158. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Tidak berguna iman seseorang yang sebelumnya kafir melihat matahari terbit dari barat beriman, tidak ada artinya. Aw kasabat fi imaniha khairan, atau orang yang dia beriman tapi lalai dengan imannya, dia demen maksiat, beriman tapi maksiat, salat tapi maksiat juga. Istilahnya apa? STMJ, sholat terus maksiat jalan. Giliran dia tobat kepada Allah, matahari sudah terbit dari barat, maka wajah mereka hitam pucat. Apakah itu yang Allah maksudkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 5, ayat 105? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. Pada hari di mana hitam pucat wajah manusia dan putih berseri wajah manusia. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Adapun orang yang hitam pucat wajah mereka, kenapa kalian kafir setelah beriman? Ya, fadukul adzab, maka rasakanlah siksaan Allah karena kalian kafir. Bapak Ibu, apa yang membuat orang kafir setelah beriman? Adakah orang yang bangga memasuki kekafiran setelah dia tahu beriman? Ya, setelah dia tahu kalau neraka itu sakit setelah dia beriman? Tidak ada. Artinya manusia yang beriman saat itu banyak melakukan amaliyah yang tidak sadar tiba-tiba dia menjadi kafir. Di antaranya beragama dengan cara agamanya Yahudi dan Nasrani. La tataba'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin zira'an bi bidrin. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah cara beragama dan pola hidupnya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, tidak terasa. Hatta lau dahulu juhdalabina tabaktamohom, sampai mereka masuk lubang biawak kalian ikut juga. Ahumul Yahudu wa Nasor, apakah mereka Yahuda dan Nasor? Siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, nanti akan tiba saat di mana umat Islam akan beragama, akan mengamalkan agamanya sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi, Pak? Di mana, Pak? Ada fenomena yang saya sangat sedih sekali menyaksikannya, Bapak sekalian, ya. Ini fenomena yang sebelumnya sebaiknya tidak terjadi lah di tengah-tengah umat Islam, ya. Baik Bapak Ibu yang mata Allah, lupa lagi saya di mana. Baik Bapak Ibu, berikutnya. Kemudian tentang tanda-tanda kecil yang lain yang telah dekat bagi kita kemunculannya adalah kemunculan Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi ini akan diawali oleh munculnya satu pasukan dari bumi Khurasan. Khurasan itu Afghanistan. Nah, ini lagi rame ya. Wah, Ustadz kok ngomongnya kayak gitu? Ini cocok logi nih Ustadz. Nah, karena memang cocok ya. Kan hadis Rasulullah diberikan orang untuk membenarkan apa yang akan terjadi. Betul? Kata-kata cocok logi, meramal, ini merupakan cara musuh-musuh Islam menjauhkan umat Islam dari ulamanya, menjauhkan umat Islam dari hadis, menjauhkan umat Islam dari Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, ini hadisnya sahih, Bapak Ibu bisa perlihatkan hadisnya. Ini Rasulullah SAW bersabda, yakhruju min Khurasan rayatun sur, akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. La yarudduha syai'un, tidak ada yang bisa menghentikan langkah mereka, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, satu negeri pun, satu pasukan pun. Jadi pasukan ini tidak terkalahkan, langkahnya tidak berhenti sampai menuju kemenangan. Hatta tunsoba bi Ilya, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Ilya. Di mana Ilya? Ilya itu sebutan lain dari Palestina, sebutan lain dari bumi Al-Quds. Orang Israel menyebutnya Yerusalem. Jadi pasukan pembawa panji hitam, di dalam hadis yang lain disebutkan ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasukan ini bergerak dari bumi Khurasan. Khurasan itu Afghanistan sekarang. Jantung kotanya Khurasan, Afghanistan. Walaupun ada sebagian Iran itu termasuk, ya, namun lebih kepada Afghanistan. Dan kita tahu sekarang Afghanistan dipimpin Taliban. Taliban didirikan oleh Muhammad Umar tahun 96. Mullah Umar ini kemudian disebut Taliban, artinya mereka santri, mereka ulama. Kemunculan mereka adalah berawal dari pulangnya para pelajar yang mesantren yang belajar di Pakistan. Ya, di Pakistan ini ada sebuah jamiah yang di sana diajarkan Islam yang luar biasa mendalam dan ilmunya dahsyat luar biasa.
Salah satu ulama besarnya adalah Syekhul Mujahidin, Imam Mujahidin Abdullah Azzam, yang ini ditakuti oleh Eropa, termasuk Amerika dan Rusia. Pulang mereka ke Afghanistan, mereka kemudian membentuk pergerakan yang bernama Taliban Santri. Usama bin Laden keluar dari Afghanistan tahun 97, masuk ke Afghanistan, keluar dari Saudi Arabia, masuk ke Afghanistan tahun 97, karena beliau adalah murid dari Syekh Abdullah Azzam. Bergabunglah mereka membuat sebuah kekuatan. Tahun 97 berhasil mengusir Rusia dari Afghanistan. Orang-orang Rusia takut mereka dengan orang Afghanistan, dengan Taliban. Kenapa? Nggak kelihatan mana Taliban, tiba-tiba hancur mereka. Sehingga tahun 97 bersih, ya, negara adidaya komunis ini pergi keluar dari Afghanistan. Melihat Afghanistan saat itu kosong, ya, maka Taliban saat itu berkuasa. Mullah Umar memimpin dari 96 sampai 2013. 2013 beliau syahid, ada masa kekosongan. Tahun 2015 sampai 2016 dipimpin oleh Akhtar Mansur. Akhtar Mansur pun syahid, diganti oleh pemimpin yang sekarang dari 2016 sampai sekarang, yaitu Hibatullah Akhundzada. Hibatullah Akhundzada. Nah, Hibatullah Akhundzada ini yang sekarang memimpin Taliban. Dan Amerika pun sudah mengatakan, kalau Bapak Ibu, stres tuh tentara Amerika. Kenapa? 2.600 tentaranya pulang tinggal jasad tak bernyawa. Dan itu pun tubuhnya rata-rata tidak utuh. Ada yang cuma tangannya, ada yang cuma kepalanya, ada yang tinggal badan dan hancur badannya. Mau tidak stres gimana Bapak Ibu? Mereka susah berperang di Afghanistan karena bumi Afghanistan ini. Rasulullah mengatakan, fayaktulunakum qatlan lam yaktulhu qauman. Mereka memerangi kalian dengan cara yang belum kalian pernah lakukan. Taliban ini memang unik berperangnya Bapak Ibu. Susah karena memang strategi mereka luar biasa. Persis dengan perang gerilya. Ya, perang gerilyanya kita waktu perang kemerdekaan. Nah, seperti itu, serangan fajar, ya. Seperti baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka akan bergerak dari bumi Khurasan Afghanistan. La yarudduha syai'un. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka sampai mereka menancapkan tanji hitam mereka di bumi Al-Quds. Dan sekarang Israel sedang deg-degan ini. Israel sedang kebakaran jenggot, bukan kebakaran jenggot, apa ya? Sedang ketakutan. Kenapa? Karena pemimpin Taliban mengatakan, setelah Rusia dan Amerika kami hancurkan di bumi kami, berikutnya yang akan kami bebaskan adalah Masjidil Aqsa. Artinya Taliban berikutnya akan berhadapan dengan Israel. Jika Amerika dan Rusia saja hancur, apalagi Israel, mudah mereka dihancurkan. Tadi subuh kami bahas sebuah buku yang ditulis oleh pakar ilmu tafsir di Ramallah, Dr. Bassam Nahajarat. Beliau membukukan tulisan beliau, makalah-makalah kecil beliau dibukukan. Judulnya Kehancuran Israel tahun 2022. Nah, ini bukunya Bapak Ibu bisa perlihatkan. Kalau Israel hancur 2022, berarti kapan? Kapan Bapak Ibu? Tahun depan berarti, ya. Sekarang tahun 2021. Lah, kalau Israel hancur 2002, berarti tahun depan mereka hancur. Setahu saya Israel tidak hancur, melainkan nanti ketika umat Islam dipimpin Imam Mahdi. Oh, berarti Ustaz, Imam Mahdi sebentar lagi. Pasukan Imam Mahdi yang terkuat, kata Rasulullah, Rasul mengarahkan telunjuknya ke Khurasan. Fa idza ra'aitumuh, kata Rasulullah, apabila kalian menyaksikannya, fabayyuhu, bergabunglah sama mereka. Karena di tengah-tengah mereka ada Khalifah Allah Al-Mahdi. Nah, berarti ciri kemunculan Imam Mahdi, munculnya pasukan Khurasan. Taliban sudah ada, berarti telah dekat Imam Mahdi. Masya Allah, inilah akhir zaman. Ustaz, kasihan teman-teman saya belum menikah. Makanya belum nikah. Nanti kalau sudah perang, KUA tutup seluruh dunia. Ya. Pak, mau nikah lagi Pak? Kalau Bapak mau nikah lagi, panen sawitnya yang banyak Pak, biar bisa sedekah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Imam Mahdi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat bumi Palestina. Ya, kata Rasulullah tadi, mereka akan menancapkan panji hitam mereka di bumi Palestina. Bapak Ibu, kita jalan-jalan dulu ke Palestina. Ya, silakan ditegakkan sandaran kursinya.
dilipat meja depannya, ya, dikencangkan seat beltnya, kita jalan-jalan ke Palestina, Bapak Ibu. Palestina adalah satu dari 4 negara yang berada di wilayah Syam. Sebetulnya ada 5 negara. Negara pertama adalah Gorzagor, namun negara Gorzagor ini hancur di zaman Nabi Lut karena diazab Allah. Mereka melakukan pelaku liwat homoseksual, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Diutus Nabi Lut, tidak didengar, maka Allah azab dengan azab yang dahsyat. Diangkat, dibikin guncang, kumpa, diangkat ke langit, dibalik, ya, kemudian dihantamkan ke bawah, lalu dihantam dengan bebatuan meteor, lalu kemudian Allah perintahkan gunung-gunung untuk hancur yang bergaram, maka hancur gunung tadi. Kemudian Allah perintahkan bumi mengeluarkan air, maka muncullah laut mati. Dulu tidak ada laut. Nah, itu membatasi antara Transjordania dengan Palestina. Ya. Baik, Bapak Ibu, kemudian Palestina itu negara yang kedua, yang mohon maaf. Tahun 1916 Syam pecah menjadi 4. Inggris dan Prancis membagi 4 Syam. Palestina, Jordania dikuasai Inggris, Suriah, Lebanon dikuasai Prancis. 1916. Nah, Palestina dan Suriah sebetulnya termasuk Syam adalah jantung dunia. Kenapa disebut jantung dunia? Karena dia menghubungkan semua benua yang ada di dunia. Ya, Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Maka siapa yang ingin menguasai dunia, kuasai dulu Palestina. Yahudi mereka ingin menguasai dunia. Yeah, they really want to take over the world and to create one government in the new frame, the new world order. Mereka ingin mengambil alih dunia dan ingin menguasai dunia dalam sistem the new world order, tatanan dunia baru. Maka yang mereka kuasai dulu Palestina. Dan kita lihat konspirasi Yahudi sampai ke negara kita. Tidak ada tanah negeri sejengkal pun di muka bumi yang tidak ada konspirasi Yahudinya. Maka jika kita ingin menyelamatkan dunia, kuasai dulu Palestina. Selesai nanti masalah dunia. Maka tidak salah kalau tadi Taliban mengatakan setelah Amerika dan Rusia kami tumbangkan, berikutnya Palestina yang akan kami merdekakan. Israel kebakaran jenggot. Gimana ini? Sekarang mereka sedang panas dingin, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita lanjut. Inilah dia bumi Palestina. Ini adalah perairan Laut Tengah. Jadi Laut Tengah ini membatasi langsung dari Gaza ke Ashdod, terus ke Jordan, ke Lebanon, ke Suriah, sampai ke Turki, lalu ke Mesir, terusan Suez, ya, lalu ke Mesir. Itu Laut Tengah. Ini bahasanya Jordan, yang sumber airnya berasal dari Danau Tiberias. Sungai inilah pernah tinggal Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, ya, lama tinggal di sini, dan Nabi Dabian. Dan ini Danau Tiberias yang Rasulullah sabdakan apabila danau ini kering maka Dajjal akan datang. Terakhir kami berkunjung 2020 kemarin sebelum lockdown, itu airnya masih ada seperti ini. Itu karena air hujan, aslinya sudah kering. Orang sana berkata pada kami, Tuhan beruntung 2 tahun ke belakang kering, Mbak. Kenapa sekarang ada air lagi? Karena hujan berturut-turut terjadi, maka sekarang airnya muncul. Artinya jika musim kemarau nanti tiba, ini kering, Bapak Ibu. Dan jika danau ini kering, kata Rasulullah, maka Dajjal akan datang. Ini menjadi sumber air bersih bagi 5 negara, maksud saya 4 negara, lalu dikuasai oleh Israel, ya. Ini adalah satu peninggalan situs dari kaum Bani Israel yang tua, judul zaman Nabi Bani Israel. Berikutnya, nah ini laut mati. Dulu tidak ada laut, dulunya seperti ini, gunung-gunung tinggi, ya, tidak ada laut. Ya, tadi sudah sampaikan, disinilah kaum Sodom dan Gomorrah ditenggelamkan Allah. Yang Bapak Ibu lihat warna putih ini garam, gunung-gunung ini mengandung garam, sehingga di sini ada banyak garam, maka disebut laut mati. Jangankan ikan, Bapak Ibu, bakteri aja, COVID nggak akan hidup di sini, corona nggak akan hidup di sini.
Jadi kalau ada yang positif corona, gak usah diisoman, bawa ke sini, suruh mandi aja, sembuh insya Allah. Saking tidak ada kehidupan, mau hidup gimana? Kadar garamnya tinggi. Yang Bapak Ibu saksikan ini garam. Karena tinggi kadar garam, Bapak Ibu, walaupun hanya selutut, kalau kita berenang itu terapung. Ada video saya sedang berenang di sini, tapi malu, baju saya lepas. Atau saya perlihatkan ini ya. Atau nanti saja lah, jangan sekarang ya, malu saya ada ahwat ini. Baik, inilah laut mati. Di sinilah Allah ditenggelamkannya kaum Sodom dan Gomora. Mereka pelaku liwat homoseksual. Sekarang dikenal dengan LGBT. Apa LGBT? Lontong, gehu, bala-bala, tempe. Oh, itu kesukaan saya gitu. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, ini garamnya nih. Di ujung Danau Tiberias ini akan ditemukan pabrik kosmetik terbesar di dunia. Itu Israel punya. Produknya sampai ke Indonesia. Mungkin ada di Tani Makmur sini. Ya, produknya. Nah, ini yang tersisa dari perkampungan Nabi Daud dan Nabi Lut alaihissalam, yang disebut dengan Masada. Cukup melelahkan kalau kita naik ke sini. Ya, ini mungkin, apakah ini rumah-rumah yang dulu dihuni oleh Nabi Lut dan kaumnya? Mungkin. Tapi dari puncak inilah indah kita melihat bagaimana bumi Syam. Tidak jauh dari sini itu terdapat petilasan kaum Ad dan kaum Samud. Ya, kaumnya Nabi Hud dan Nabi Soleh, dua nabi dari 4 nabi bangsa Arab. Mereka disebut kaum Nabatian atau Anbat adalah karena mereka prosesinya, keahliannya memahat gunung batu menjadi istana. Nah, gunung-gunung batu ini dipahat menjadi istana. Maka mereka disebut kaum Nabatian. Nah, ini contohnya. Ini peninggalan kaum Ad dan kaum Samud. Sekarang diperbaiki, ini menjadi hotel, salah satu destinasi kita kalau ke Madain Soleh. Ini namanya Madain Soleh. Nah, ini hotel termurah di dunia. Nggak pakai semen, nggak pakai batu bata. Gunung batu yang mereka pahat. Dan ini adalah Bukit Zaitun, ya, Mount of Zaitun. Terdapat dinding Al-Unsuriyah. Orang Israel membangun dinding ini, diperbanyak lagi. Dulu di zaman para sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, maka disebut dinding Al-Ansar. Tapi orang Israel kemudian dibangun lagi sehingga tingginya sampai 8 meter, lebarnya 1 meter 20 cm lah. Itu memisahkan Palestina dengan Israel. Dari Bukit Zaitun inilah kita bisa melihat keindahan bumi Al-Quds. Israel menyebutnya Yerusalem. Selamat datang di Al-Quds, selamat datang di Baitul Maqdis, selamat datang di Masjidil Aqsa. Inilah dia Al-Masjidil Aqsa, biladul anbiya, negeri para nabi dan rasul, bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Tidak kurang dari 1500 nabi dan rasul Bani Israel dilahirkan di sini. Dan inilah masjid yang kedua terletak di sini, yang dibangun di muka bumi. Ini pemakaman kaum muslimin, dan ini Babul Asbad. Dulu Yahudi setelah menang melawan kaum Jabariyin di bawah pimpinan Nabi Yusha bin Nun, karena Nabi Musa dan Nabi Harun sudah wafat. Saya memegang sejarah bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun tidak pernah sampai ke Palestina, tidak pernah sampai ke Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa sudah ada, karena ini masjid yang kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul masjidi bunya fil alam awalan?" Wahai Rasulullah SAW, masjid apakah yang dibangun pertama kali di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Suma ayyun ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak antar keduanya? 40 tahun jarak pembangunannya. Yang bangun siapa? Nabi Adam, di bawah bantuan malaikat Jibril. Ya, pertama dibangun Masjidil Haram. Kenapa dinamakan Masjidil Haram? Karena suci, karena lurus dengan arsy Allah. Kitab Ar-Rasul Majalis karya Syekh As-Salabi, di sana ada hadis qudsi. Allah mengatakan, "Ya Adam, ini ladaya baitun bi Bakkahil mubarakah allati tusabi arsyada." Hai Adam, aku punya satu rumah Ka'bah di negeri Bakkah yang aku berkahi, lurus dengan arsy-Ku. Karena Ka'bah lurus dengan arsy Allah, sucinya arsy Allah hadir di Ka'bah dan sekitarnya, maka masjidnya dinamakan haram karena tanahnya haram, suci. Maka dinamakan Masjidil Haram. Al-Aqsa artinya yang paling jauh.
paling jauh diukur dari Masjidil Haram. Jaraknya 1233 km. Inilah dia pintu yang dulu dimasuki oleh Nabi Musa oleh bangsa Bani Israel setelah perang melawan kaum Jabariyin. Ya, Nabi Musa dan Nabi Harun wafat di Padang Tih. Namun ketika selangnya 2 tahun, ya, Nabi Harun dulu wafat, kemudian Nabi Musa wafat 2 tahun berikutnya. Ketika akan dicabut nyawanya, Nabi Musa berkata, "Ya Allah, dekatkan jasadku ke tempat di mana kaumku dijanjikan untuk memasukinya, Baitul Maqdis." Maka terdapat sebuah tempat yang disebut dengan Wadi Musa. Kita lihat Wadi Musa. Ya, ini kita simpan dulu Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan Wadi Musa. Ini perjalanan kita ke Wadi Musa 2018 ya, bersama sahabat tur Bapak Ibu. Ya, mohon maaf ini bukan promosi tapi ngajak Bapak Ibu, makanya nabung. Nanti kita berangkat bareng-bareng Bapak Ibu ya. Mau Bapak Ibu? Mau berangkat ke sana? Nabung ya Bapak Ibu ya. Ustaz berapa Ustaz? 43 juta Ustaz. Ya, 4 negara akan kita 5 negara kita transit di Malaysia atau di Oman ya. Tergantung maskapainya. Sebentar Bapak Ibu yang mati Allah, mohon maaf, ini saya perlihatkan Wadi Musa nih, biar Bapak Ibu tidak penasaran ya. Ini perjalanan kami ke Wadi Musa. Seperti ini suasananya. Bapak Ibu bayangkan, seperti inilah jalan yang ditempuh oleh para Nabi dan Rasul dari Bani Israel. Mereka menggunakan kuda, kalau tidak kuda mereka menggunakan unta. Kita enak pakai bus, ada AC-nya lagi. Terbayang bagaimana zaman dulu para Nabi dan Rasul melalui jalan ini. Seperti inilah suasana dari Wadi Musa. Nah, dari jauh udah kelihatan ada Wadi Musa. Dan ini sampai kita di Wadi Musa. Nah, ada yang mengatakan di sinilah jasad Nabi Musa dikuburkan, dimakamkan Allah. Walaupun tidak semua ulama sepakat. Tidak semua ulama sepakat kalau di situ ada jasad Nabi Musa alaihi salam. Ini bagian dari Wadi Musa. Ini jamaah Abu Tur. Dan ini bagian dalam Wadi Musanya. Aduh, istri saya, mohon maaf, salah Bapak Ibu. Itu bidadari saya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, aduh mana sebentar. Nah ini nih. Nah, kita masuk ke dalam Wadi Musa. Ini dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Semua situs-situs yang hari ini ada, ini jasanya Salahuddin Al-Ayyubi. Dibangun agar umat Islam paham sejarah, agar generasi Islam sesudah beliau bisa memperjuangkan kehebatan Islam, kemudian Islam yang sampai akhir zaman. Nah, banyak merchandise yang bisa dijual di sana dan bisa kita beli. Di luar dari ini banyak pemakaman, banyak kuburan. Nah, ini disinilah terdapat makom Nabi Musa alaihissalam. Ini tempat masuknya Bapak Ibu. Nah, ini Syekh Qasim yang menjadi guide kami saat itu. Nah, ini Wadi Musa nih. Wadi Musa, makom Nabi Musa. Nah, kita lihat makomnya. Ini makom Nabi Musa. Disinilah konon katanya Nabi Musa pernah duduk, diam, berdiri, menerima tamu, sholat, menyembah Allah di ruangan beliau ini. Dan beliau demikian. Bapak Ibu yang betul subhanahu wa ta'ala, satu pemandangan yang cukup lucu juga ketika kami ke Wadi Musa ini, ketika memasuki Transjordania, ada sesuatu yang menarik. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Saya lagi ngantuk-ngantuk gini Bapak Ibu, perjalanan lama ya. Kita nunggu entry point ya untuk masuk ke checkpoint. Dilihat loh, ada Indomie ini. Ini Indomie bukan? Betul Indomie? Coba kita perjelas. Indomie tapi bahasa Arab. Ini ada tulisannya Indomie. Aduh, Indomie sampai ternyata ke Wadi Musa ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut kembali tadi. Apa tadi Bapak Ibu? Masjidil Aqsa.
Ini bagus amat. Setelah Nabi Musa wafat dibawa ke Wadi Musa tadi, maka Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun, seorang Nabi yang mendampingi Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir di dalam surat Al-Kahfi. Dia belum diutus saat itu. Namanya Yusha bin Nun. Orang Kristen menyebutnya Nabi Joshua. Orang Kristen menyebutnya Joshua, kita mengenalnya Yusha bin Nun. Kuburannya panjang Bapak Ibu. Ya, kuburannya panjang sekali. 7 meter lebih, 7 meter setengah kuburannya. Tapi jasadnya tidak segitu. Itu diperbaiki oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, beliau yang berhasil membawa Bani Israel masuk ke Masjidil Aqsa setelah mengalahkan kaum Jabariyun. Perang berhari-hari saat itu. Susah kaum Jabariyun dikalahkan. Hari Jumat, perang belum selesai. Sementara matahari akan tenggelam. Sudah jam 5-an lah. Jam 5 sore. Sementara hari Sabtu, hari sucinya orang Yahudi, haram berperang. Bingung Nabi Yusha bin Nun. Ya Allah, besok hari Sabtu hari suci kami, gak boleh berperang. Matahari mau tenggelam, perang belum selesai, kaum Jabariyun belum dikalahkan. Maka Nabi Yusha bin Nun mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, aku kau perintahkan untuk memimpin Bani Israel ini, membawa mereka masuk ke negeri yang kau janjikan, Al-Aqsa. Sementara perang belum selesai, ya Allah, maka izinkan kami, hentikan matahari, jangan dulu tenggelam, sampai kami berhasil mengalahkan mereka dan memasuki bumi Baitul Maqdis. Maka Allah kabulkan tuh, matahari diam tidak tenggelam. Silakan, kamu yang ngomong. Nabi Yusha bin Nun bilang sama matahari, hei matahari, ya syamsa, innaki abdatullah wa nahnu ibadullah. Wahai matahari, kamu hamba Allah, kami juga hamba Allah. Kami semua diperintahkan Allah untuk memerangi bangsa Bani Israel. Aku adalah Nabi dan Rasul mereka. Aku diperintahkan Allah membawa mereka ke Al-Quds. Perang kami belum selesai, aku haramkan kamu tenggelam. Diam kamu sebelum perang kami selesai, sampai perang kami dimenangkan oleh kami. Akhirnya matahari gimana? Diam tuh gak tenggelam. Kata matahari gimana? Baik, aku tunggu di sini. Buruan, jangan lama-lama, pegel. Maka berhentilah matahari, tidak tenggelam sampai Bani Israel mengerahkan bangsa Jabariyun. Allahu Akbar. Rasulullah ketika bercerita ini tersenyum. Tidak pernah matahari diam tidak tenggelam dari pergerakannya, tertahan dari pergerakannya, kecuali untuk Yusha bin Nun ya, alaihi salam. Nah, setelah mereka mengalahkan Bani Israel, masuk salah satu pintu yang dimasuki dalam pintu ini. Sekarang menjadi kuburan kaum muslimin. Di sini ada makam dua sahabat, Abu Darda dan Ubadah bin Samit. Kuburannya masih ada di sini. Masih ada waktu Bapak Ibu? Lanjut. Sampai jam berapa? Nah, saya tagih sampai jam 12 ya. Bener nih, sampai jam 12 bertahan. Biasanya ada muntaber, sampai subuh. Saya tagih sampai subuh ya. Biasanya suka muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita, tahu-tahu sepi nih. Mana jamaahnya? Lanjut. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah gereja sekte kiamat. Orang-orang Kristen sekte kiamat hari ini yakin Yesus akan turun di gereja ini. Ramai Bapak Ibu, tiap hari ramai di sini dari seluruh dunia. Nah, inilah Masjid Umar. Disinilah Umar bin Khattab menerima kunci Al-Aqsa dari pendeta Sophronius. Karena pendeta Sophronius mengatakan, aku tidak akan pernah memberikan kunci ini Al-Aqsa ini kepada siapapun, hatta kepada Khalifah Umar, kecuali dia datang ke sini dan menerima langsung dari tangan saya. Maka Umar bin Khattab datang ke sana. Umar bin Khattab datang ke sana. Terbayang oleh bangsa Yahudi Nasrani yang ada di sini, jika pemimpin sebuah negara besar, umat bangsa besar yang mengalahkan Romawi saat itu, pasti akan melakukan pembantaian, pembersihan. Maka takut Yahudi dan Nasrani yang ada di sini. Umar paham itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan dengan lantang, ya ahlal Yerusalem, ya ahlal Quds, wahai para penduduk Al-Quds, wahai para penduduk Yerusalem, demi Allah, saya Umar bin Khattab, Khalifah umat Islam, Khalifah Rasulullah SAW, Amirul Mu'minin, menyatakan
bahwa siapapun yang tinggal di sekitar Masjidil Aqsa, mau Yahudi Nasrani, fahuwa aminun, mereka aman. Dan barang siapa yang berani menciptakan keonaran, hadapi Umar bin Khattab. Maka keluarlah pendeta Sophronius menghampiri Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Umar bin Khattab, waalika ya Sophronius. Enggak, waalaikumsalam. Kan dia Nasrani. Waalika ya Sophronius. Turun tuh Umar bin Khattab dan Sophronius berangkulan. Ini ternyata baik ya Umar bin Khattab. Bangga saat itu orang Yahudi Nasrani. Ternyata umat Islam itu luar biasa. Maka keluarlah bangsa Yahudi dan Nasrani melambaikan tangan. Selamat datang wahai jenderal yang baik hati. Itu sebutan kepada Umar bin Khattab dari penduduk Yerusalem. Apakah umat Islam teroris? Tidak. Umar bin Khattab tidak melakukan pembantaian kepada ahli Al-Quds sebagaimana sebelumnya Raja Romawi melakukan pembantaian kepada umat Islam yang ada di sana. Di zaman dulu sebelum Rasulullah di atas, tapi Umar datang membuktikan Islam misinya rahmatan lil alamin. Baik Bapak Ibu dari Matus Subhanahu wa Ta'ala, dan ini Masjidil Aqsa. Udah lihat, Masjidil Aqsa itu luas, di dalamnya ada 5 masjid. Nah, Rasulullah ketika Isra Mi'raj masuk lewat pintu ini. Dan ini adalah dinding yang tersisa satu-satunya dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang hancur. Orang Yahudi meratapi istana mereka, hancurnya istana mereka. Maka dinding ini dijadikan dinding ratapan, wailing wall. Maka orang Yahudi ibadahnya memegang dinding ini sambil menangis dan membaca beberapa wirid. Mungkin wiridnya WCWCWS bablas anginnya, WCWCWS bablas anginnya. Baik. Inilah Al-Quds. Seperti inilah negeri para nabi dan rasul. 1500 nabi dan rasul Bani Israel dilahirkan, dibesarkan dan tinggal di sini. Ini pintu barat, Haitul Buraq. Rasulullah menambatkan buraqnya di sini. Masuk ke sini bersama buraqnya. Buraq itu hewan yang diciptakan Allah dari cahaya. Suratu tahtal hisan fawqal bighal. Di bawah kuda, di atas keledai. Begitu rupanya. Seperti apa? Di bawah kuda, di atas keledai. Seperti apa Bapak Ibu? Ya seperti buraq. Bingung saya menyebutkannya. Baik, nah Rasulullah masuk lewat sini, maka dinding ini dinamakan Haitul Buraq, dinding Buraq. Luas area Al-Aqsa 14,4 hektar atau 144.000 meter persegi. Di dalamnya ada 5 masjid. Masjid yang pertama adalah Masjid Dome of the Rock. Disebut Masjid Dome of the Rock karena di dalam masjid ini terdapat batu Mi'raj. Batunya sebesar ini nih, sebesar kubahnya, karena di bawahnya langsung ini berhadapan dengan batunya. Ini disebut juga Kubatus Sara. Disebut Kubatus Sara karena kubahnya emas. Ini emas Bapak Ibu. Ini masjid pertama Al-Aqsa, Kubatus Sara. Masjid yang kedua adalah Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah para sahabat salat asar pertama kali menghadap ke Ka'bah. Salat pertama kali menghadap ke Ka'bah adalah salat asar. Maka masjid ini dinamakan Masjid Kiblat. Maka ada di sini, maka menghadapnya ke sini. Tadinya di sini saja. Mau ke sana terserah. Yang penting salat di areal ini aja. Bro, kamu kemana salatnya? Saya ke barat. Gue ke timur ya. Betul-betul kan boleh. Gak apa-apa. Yang penting salatnya di situ. Mau kemana pun menghadapnya. Setelah turun Al-Baqarah 144 maka menghadap ke Ka'bah. Ka'bah di sebelah sini, maka ke sini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tarda fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Salat pertama di sini maka dinamakan Masjid Kiblat. Di bawah masjid ini, pintu masuk lewat sini ada Old Aqsa, Al-Aqsa tua, masjid yang ketiga. Di masjid itulah terdapat jet-set raksasa yang menyalakan listrik untuk Al-Aqsa karena Israel sudah menghentikan pasokan listrik ke sini. Sayang sekali Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah di sana ada jet-set raksasa yang minyaknya sumbangan dari umat Islam dunia dan yang paling banyak menyumbang alhamdulillah di antaranya Indonesia, negara terbesar yang menyumbang minyak untuk sana. Pahalanya apa? Siti Maimunah pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aftina anil Al-Quds." Wahai Rasulullah, berikan aku fatwa tentang Al-Quds. Fazuruh
Wasallu fiha. Salatlah kalian di dana, ziarahilah dan salatlah di sana. Ya Rasulullah, ilam data'ti an nadzuha wa nusalli fiha, famada ta'muruna? Ya Rasulullah, jika kami tidak berziarah dan tidak bisa salat di sana, tidak bisa berziarah ke sana, apa yang kau perintahkan? Tahaddu bi zidikum wa bi amwalikum. Sedekahkan harta kalian, sedekahkan harta kalian untuk menyalakan minyak di sini. Subhanallah. Dulu Rasul mengatakan demikian, sekarang kejadian. Karena sedekah kalian untuk menyalakan Al-Aqsa sama dengan kalian salat di sana. Subhanallah. Jika kita mensedekahkan harta kita hari ini, kita sumbangkan ke sana, maka pahala orang yang sholat di seluruh ini setiap hari 5 waktu itu ngalir ke rekening catatan pahala kita. Mau tidak Bapak Ibu? Luar biasa. Makanya nanti sedekah ya. Ya, panitia siapkan kencingnya yang besar biar penuh. Bikin bangga. Kenapa demikian? Karena mereka yakin yang akan memerdekakan Palestina adalah Indonesia. Bukan demikian. Itu mimpi para penghafal Quran. 2015 bulan Ramadan. Yang kami mendengar bagaimana di sana ada 5 remaja penghafal Quran, usianya 14, 15, 13 tahun lah. Nah, ada yang saya besar ada ini. Mereka mimpi yang sama di malam yang sama bulan Ramadan 1435 Hijriah. Bertepatan dengan 2015 kalau tidak salah. Nah, mereka berkata, Atayna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manami dan layatil bariyah. Rasulullah datang kepada kami di malam tadi, kami bermimpi bertemu Rasulullah. Faqala lana, maka beliau berkata pada kami, ya ahla Syam, ya ahlal Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'adduna al-Quds ila rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya bangsa yang akan memerdekakan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds ke tangan kalian adalah sahabat saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Bagaimana kita tidak bangga? Indonesia disebutkan Rasulullah dalam mimpi penghafal Quran bahwa kita akan membangkitkan mereka. Itulah kenapa kami biayai para penghafal Quran. Anak-anak kecil yang mereka kehilangan rumahnya, hancur rumah mereka, kehilangan orang tua mereka, ya, kehilangan masa depan mereka. Kita ambil, kita kumpulkan, kita biayai. Syekh kami yang kita hubungi, Syekh tolong biayai mereka, kumpulkan mereka, didik mereka untuk menjadi pejuang-pejuang Islam dan penghafal Quran. Biar kami yang membiayai. Nah, Bapak Ibu, membiayai mereka sama dengan berkontribusi untuk kebangkitan Islam. Dapat kita bayangkan, harta kita menjadi bagian dari tegaknya Islam sebelum hari kiamat. Bagaimana kita tidak bangga? Maka sedekahkan harta kita untuk membantu mereka. Saya tinggalkan pekerjaan saya, Bapak Ibu. Istri saya kaget ketika saya berhenti dari pekerjaan. Sudah enak-enak Abi bekerja, kenapa keluar? Saya tertarik dengan perjuangan ini, Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah, sampai hari ini saya tidak pernah membuat istri saya dan anak saya tidak makan sehari pun kecuali bulan Ramadan. Betul. Dan alhamdulillah hidup saya pas-pasan. Ternyata enak hidup jadi ustadz itu ya, pas-pasan. Pas pengen pas ada. Pas pengen makan enak ada. Pas pengen kriuk ada yang undang. Pas pengen ibadah umroh dan haji ada yang ngongkosin. Cuma satu pas pengen pas tidak bisa. Pas pengen kawin lagi. Ya, karena saya belum punya istri, Bapak Ibu. Saya yakin bapak-bapak di sini juga belum punya istri. Baru satu kan, Pak? Nah, itu bukan istri, Pak. Itu iswan. 2 istu, 3 baru istri. Betul, Bu? Tuh, kata ibu-ibu, oh betul, alhamdulillah. Hebat, Bu. Jadi bapaknya boleh nyari lagi. Baik, Bapak Ibu yang dimati Allah. Kemudian masjid yang keempat itu Masjid Marwani. Nah, di bawah lantai ini ada tulisannya Marwani. Alal yamin sebelah kanan. Nah, di sini di bawah lantai ini pintu masuknya ini. Nah, di Masjid Marwani inilah terdapatnya mihrab Siti Maryam di ujung sini. Dan di Masjid Marwani di bawah lantai inilah Rasulullah mengimami sholatnya para nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Bapak Ibu dimati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah Masjid Buraq di bawah gedung ini nih. Ada di lantai bawah ini ada Masjid Buraq agak kecil dan tangannya ke bawah. Di Masjid Buraq itu masih ada cincin yang digunakan, cincin besi yang nempel ke dinding yang digunakan Nabi Sulaiman
mengikatkan kuda terbangnya. Ada yang bilang kuda terbang. Termasuk buruk Rasulullah juga dibawa ke masjid itu. Ya, Bapak Ibu yang dimata Allah. Apa keutamaan Masjidil Aqsa ini, Ustaz? Bapak Ibu yang dimata Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, selain kita sholat di sini sama dengan 500 kali lebih baik kepada sholat di masjid manapun, Rasulullah pernah bersabda, Allah Azza wa Jalla berkata, Allah Azza wa Jalla li Sulaiman. Allah Azza wa Jalla berfirman pada Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, is'ani salasatan sa'uhtiha iyak. Hei Sulaiman, mintalah kepadaku 3 hal, aku kabulkan. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya Rabb, a'tini mulkan alati lam tu'ti qabli wa ba'di hadza takumasa. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang besar yang belum pernah kau berikan pada siapapun sebelum dan sesudahku sampai hari kiamat. Maka Allah berikan kerajaan pada Nabi Sulaiman yang besar luar biasa. Dan Allah perintahkan semua makhluk tunduk pada Nabi Sulaiman kecuali malaikat. Maka yang jadi pasukan Nabi Sulaiman banyak, bukan hanya manusia, tapi bangsa jin juga sama. Ada jin ifrit, dedemit, dan jin amit-amit. Jadi pengikut Nabi Sulaiman. Bahkan burung pun menjadi pengikut Nabi Sulaiman. Burung hudhud. Bahkan air dan angin Allah perintahkan tunduk pada Nabi Sulaiman. Silakan buka dalam Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah. Diceritakan panjang lebar tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman cukup duduk di atas karpet, maka diterbang. Itu kalau ingin infeksi ke daerah-daerah ya. Nanti Pak Babin Katimas cukup duduk aja di atas tikar, Pak. Bayangkan Nabi Sulaiman, nanti Bapak terbang. Dan bisa berjalan di atas air. Yang kedua, ya Rabbi, ij'alni malikan adilan kama tarda, hatta adilu ala qaumi. Ya Allah, jadikan aku raja yang adil. Bimbing aku untuk menjadi raja yang adil sehingga aku adil kepada kaumku, siapapun mereka, mau jin, manusia ataupun hewan, binatang. Maka semuanya merasakan keadilan, hatta semut pun merasakan keadilan. Di Indonesia semut merasakan keadilan, di sini semut merasakan keadilan, insya Allah. Amin. Halo, jamaah. Woi jamaah, lanjut. Allahu Akbar, semangat benar ini. Kayaknya benar sampai ini ke subuh nih ya. Baik. Yang ketiga, Nabi Sulaiman berkata, ya Rabbi, la tada'ala hadin alladhi yazuru masjidi hadha wa yusallu fiha wala rak'atain summa yatubu ala zunubihi fatub alaihi tawbah ila an tahuta anhu khataya qabla an yakhruja min hadzal masjid. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun yang datang ke masjidku ini setelah aku wafat sampai hari kiamat. Dia datang ke sini, ya Allah, berziarah ke masjidku, salat di sini, beribadah kepadamu walaupun cuma 2 rakaat, bertobat atas dosa-dosanya, melainkan kau hapuskan semua dosanya sebelum keluar dari masjidku ini. Artinya apa? Siapapun yang datang ke masjid ini, salat, beribadah kepada Allah, bertobat kepada Allah atas dosa-dosanya dengan taubatan nasuha, keluar dari masjid ini bersih tanpa dosa. Allahu Akbar. Itu Bapak Ibu nabung dari sekarang. Ya Allah, dosa saya besar, ya Allah, saya tidak bisa bertobat dengan apa lagi. Oh iya, ke Masjidil Aqsa. Panen sawit ini saya nabung, saya pengen ke Al-Aqsa, pengen tobat ya Allah, saya ingin dosa-dosa saya habis. Nabung Bapak Ibu. Insya Allah sudah ada travel yang siap lagi melayani kami. Selama pandemi ini sudah 4 kali kami di reject Bapak Ibu. Bulan Agustus kami daftar kembali, sudah ada 5 kloter yang harus berangkat. Sampai hari ini sudah 5 kloter, tapi tertahan karena memang kita masih PPKM Pak ya. Ya masih PPKM, sehingga kita belum bisa berangkat. Kalaupun berangkat agak berat Bapak Ibu dan agak susah, terutama di tanah Mekahnya Bapak Ibu. Karena biasa kita berangkat dari Indonesia ke Jordan, dari Jordan ke Mesir, ke Palestina, baru ke Mesir, dan bersih-bersih baru kita ke Mekah Madinah. Nah yang disayangkan dari Mesir Madinahnya ini yang agak susah. Mungkin kita bisa ke Jordan, Palestina, dan Mesir, tapi dari Mesir Madinahnya agak susah karena pihak duta besar di sana atau dinas imigrasinya, mereka suka pilih-pilih vaksin yang digunakan vaksin apa. Karena ternyata vaksin Sinovac belum diterima di sana, di Mesir Bapak Ibu. Ya Pfizer atau ada yang lain ya, vaksin yang digunakan oleh pihak mereka. Sementara di kita baru Sinovac ya Pak ya.
baru Sinovac yang digunakan. Nah, itu yang kesulitan. Mungkin mudah-mudahan nanti selesai pandeminya, sehingga kita bisa berangkat lagi. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana namun kemudian masjid kita hari ini? Ini gambaran masjid kita hari ini, Bapak Ibu. Sangat disedihkan sekali. Begini kondisi Masjidil Aqsa hari ini, Bapak Ibu. Kaum muslimin yang boleh masuk untuk orang Palestina, yang boleh masuk dan sholat di sini adalah yang sudah tua-tua. Yang muda-muda nggak boleh masuk sini, maksa masuk sini. Di setiap sudut ini ada sniper. Di sini nih, ini nih kantornya, markas posnya Israel. Sebelah sini, ini saya lihat pinggir-pinggir, Bapak Ibu. Oh, ada. Setiap pintu masuk ke sini itu dijaga oleh beberapa tentara. Ini pintu masuk menuju Israel, Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Ini perjalanan kami 2017 ya, bersama 2017 atau 18 bersama Abu Tur. Seperti inilah suasana Old City atau kota tua mengarah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Ini jemaah dari seluruh Indonesia. Jemaah tertua kami pensiunan polisi, Pak, Polwan, usia 70 tahun. Polwan gitu, luar biasa, kuat jalannya, luar biasa ya. Seperti inilah kota di mana para nabi tinggal. Terbayang juga, Bapak Ibu, kita seolah-olah hidup di zaman para nabi di sana. Seperti inilah suasana kampung para nabi dan rasul Bani Israel. Nah, ini jadanannya. Apa kira-kira ini, Bapak Ibu? Kendang ya, kendang. Tapi kayak bombay, luarnya itu kayak bombay. Nah, lihat sebelah kanan. Nah, ini nih, yang tadi di rege-rege. Apa kira-kira? Kira-kira apa, Bapak Ibu? Ya, lanjut saja. Mantap, belok kiri, kemudian belok kanan. Nah, di sini kita belok kanan. Nah, ini sudah mengarah ke Al-Aqsa. Semua pintu masuk Al-Aqsa dibuat dari plat besi berwarna hijau, dijaga oleh tentara Israel lengkap dengan senjata mereka. Maka di sini kami ingatkan berjamaah, tidak boleh ada HP yang diperlihatkan, nggak boleh bawa kamera, nggak boleh bagi DPD, nanti ditangkap. Israel marah. Nah, itu ada tentara Israel beberapa orang lengkap dengan senjata mereka. Oke. Ini kamera saya, ini kamera rahasia, Bapak Ibu. Saya masukkan ke dalam sorban saya gitu kan. Kameranya saya keluarkan, saya ikat. Jadi orang Israel nggak sadar kalau saya bawa kamera. Ya, nah ini pintu masuk menuju juga Masjidil Aqsa. Ramah-ramah sekali orang-orang Palestina yang sudah sepuh ini. Setiap ketemu kita mereka mengucapkan salam karena mereka bangga. Kenapa? Karena mereka ingin sekali dunia melihat bagaimana Palestina yang sesungguhnya. Betapapun visa kita untuk Israel, tapi kalau tidak begitu kita tidak akan pernah tahu bagaimana nasib saudara kita di sana. Dan beginilah nasib Masjidil Aqsa hari ini, Bapak Ibu. Tidak kurang dari 300 terowongan berada di dasar Masjidil Aqsa, yang apabila ada gempa 6 skala Richter saja hancur kiblat kita yang pertama ini. Nah, jadi area Al-Aqsa itu segini, Bapak Ibu, yang ada di dalam garis merah. Inilah Al-Aqsa, semuanya Al-Aqsa. Yang ini dikuasai Yahudi, semuanya dikuasai Yahudi. Luasnya 14,4 hektar. Batu Soro, Masjid Kibli. Masjid ini berada di Betel Mauria, artinya bukit, sehingga tingginya 50 meter. Nah, ini di sinilah kampung Nabi Daud. Di sini Nabi Daud membangun istana, sudah hancur ya. Di sinilah istana Nabi Daud berada. Ini sebetulnya tingginya segini, tapi tinggal segini peng-pengnya.
Pernah terjadi gempa di beberapa tahun ini. Ini adalah tahun di mana terjadi gempa menimpa wilayah ini. Namun tidak turun. Pada tahun 1969, seorang bangsa Yahudi berkebangsaan Belanda membakar Masjidil Aqsa sehingga hancur mihrabnya dan mimbarnya hancur. Penggantinya, ada yang tahu mimbarnya dari mana? Dari Jepara. Yang Bapak Ibu saksikan sampai hari ini, mimbar itu dari Jepara. Bani Hashim meminta agar diberikan kayu Jepara, dibuatkan ukiran. Itu tanpa paku satupun. Ribuan kepingan itu disusun menjadi mihrab dan mimbarnya Masjidil Aqsa. Dibikin dua, satu lagi di Al-Khalil Hebron, masih Palestina. Dan ini pintu masuk Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ini dinding ratapan. Dan beginilah Masjidil Aqsa di bulan Ramadan. Orang-orang Palestina yang muda jangankan tarawih, Jumatan aja nggak boleh. Hanya orang tua. Maksa pengen Jumatan, dilempar dengan senjata-senjata gas air mata. Hanya orang tua yang boleh, kecuali yang peziarah dari luar negeri boleh, yang muda-muda. Ini yang muda-muda orang Palestina sholat tarawihnya di luar Masjidil Aqsa. Itu pun dibatasi waktunya, nggak boleh lebih dari sekian menit. Lebih dari sekian menit diusir, dipukul sampai berdarah-darah. Berikutnya mereka dibantai di siang hari. Ini bulan Ramadan, Bapak. Begitu nasib saudara-saudara kita di Palestina. Ini paket-paket Ramadan yang diberikan Israel pada musim Gaza. Bila waktu telah berakhir, tak sempat lagi kita memeluk orang-orang yang kita sayangi dalam hidup kita. Lagi kita utarakan isi hati kita yang sebenarnya. Tak lagi sempat beramal, tak lagi sempat berbuat banyak. Bila waktu telah berakhir, tak ada yang mau ikut kita ke dalam kubur. Hanya amal yang nyata yang kita kerjakan dalam hari-hari yang menjadi teman sejati kita. Bila waktu telah berakhir. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن شارقا بالجودة شارقا Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, yushiku an tada alaikumul umam kama tada al-aqarati la qasatiha.
Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan yang disantap oleh para pemangsanya. Hari ini kita ibarat hidangan yang disantap oleh para pembangsa kita, musuh-musuh Islam. Amin kilatin nahnu yawmaidin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami sedikit ya Rasulullah sehingga kami disiksa, kami dibantai oleh musuh-musuh kami? Tidak. Bal antum yawmaidin kasir. Pada saat itu kalian justru banyak, luar biasa. Kalian mayoritas di muka bumi. Walakinnakum gusaun ka gusai sail. Tapi kalian bagaikan buih di lautan, tinggi menakutkan, tapi begitu sampai di pantai hilang tanpa jejak. Au kalimal fi syatil bahar, atau seperti pasir di tepi pantai. Jumlah kalian banyak terhampar, tapi ketika diambil di lemas-lemas, hancur berkeping-keping. Dipecah belah umat Islam seperti kue lapis. Mesir diberikan pada Prancis, Inggris, Afrika Prancis, Aljazair Prancis, Pakistan Inggris, Malaysia Inggris, Indonesia Belanda. Coba kita dijajah Inggris, pintar bahasa Inggris kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beginilah nasib kaum muslimin hari ini. Sesuatu yang tidak masuk di akal kita. Di Palestina hanya ada 5 juta Yahudi. Di sekeliling Palestina ada 300 juta umat Islam. Masa 300 juta kalah sama 5 juta? Jangankan perang memerangi 5 juta, kencing bareng-bareng tenggelam tuh 5 juta Yahudi. Betul? Andaikan 300 juta bangsa Arab Muslim kencing bareng-bareng tenggelam tuh 5 juta Yahudi. Tapi saking dahsyatnya perpecahan umat Islam hari ini, kencing bareng-bareng pun tidak bisa. Yang ada kencing di pinggir jalan, berhenti mobilnya, buka pintu mobil, kencing di situ. Inilah nasib umat Islam. Maka tinggalkan perpecahan. Selama kita berpecah belah, hancur kita. Tapi kalau kita berjamaah, di situ pertolongan Allah akan datang, perdamaian akan terjadi, keamanan akan terjadi. Jadi berjamaah ya Bapak Ibu ya. Jangan berpecah belah ya Bapak Ibu. Ya, bersatu kita, bercerai kita, kawin lagi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebetulnya yang diinginkan Israel? Sedikit lagi Bapak Ibu. Yang diinginkan Israel, mereka ingin mengambil kiblat kita yang pertama. Ini kiblat kita yang pertama. Ketika turun perintah salat 5 waktu, kiblatnya ini. 16 sampai 17 bulan kemudian baru turun Al-Baqarah 144 menghadap ke Ka'bah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Israel ingin menghancurkan kiblat kita. Sekarang sudah ada 300 terowongan, kurang lebih dari sana sini. Saya melihat sendiri Bapak Ibu, bagian sini nih, kalau Bapak Ibu ke sebelah sini sudah ada yang hancur. Di sini sudah ada yang belah-belah. Bapak Ibu, di bawahnya ada terowongan. Jika ini sudah mereka hancurkan, maka akan mereka bangun istana bagi raja mereka, Mesaya. Dan jika istana Dajjal ini, Haikal Solomon ini sudah berdiri, berarti para nabi dan rasul kalah, iblis dan Dajjal menang Bapak Ibu. Inilah the new world order. Demi Allah, ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa demikian? Karena Rasulullah menjanjikan kemenangan. Kapan kemenangan itu akan terjadi? Ya, baik. Ikuti saya Bapak Ibu. Ikuti saya ya. Halo? Jamaah, siap ikuti saya? Cintanya mereka. Sampai-sampai ketika Indonesia merayakan HUT RI, mereka juga merayakannya Bapak Ibu nih. Di lapangan ini ada 2 bendera. Ada bendera Palestina dan bendera Indonesia. Yang pertama dikibarkan bendera siapa? Lihat Bapak saya.
Lagu Indonesia Raya berkumandang di bumi Gaza, Palestina. Menangis kami Bapak Ibu menyaksikan bendera merah putih berkibar di bumi Gaza, berkibar di bumi Palestina. Ketika ditanyakan pada mereka, di mana takumu bi amamina awalan, biliwaina awalan? Kenapa kalian mendirikan bendera kami duluan, mengibarkan bendera kami duluan? Bukan bendera kalian. Apa kata Muslim Palestina, Muslim Gaza? Ya ummatan Islamiyah Indonesia, lasna bi tahrir, mazina maghlula. Ladina maghlula. Kami belum merdeka. Tangan kami masih terbelenggu, kami masih dijajah, pembantaian masih terjadi sampai hari ini. Tapi kami yakin jika kalian bangkit memimpin kebangkitan Islam dunia, di saat itu kami merdeka seutuhnya. Allahu Akbar. Siap bebaskan Palestina, siap bebaskan Masjidil Aqsa dari Yahudi. Amin. Bapak Ibu, mudah-mudahan Thaifah Mansurah itu adalah Indonesia. Amin. Bapak Ibu Allah. Itulah kenapa mereka begitu besar cintanya pada kita Indonesia. Perhatikan Bapak Ibu, betapa cinta besar cintanya pada kita. Mereka mengatakan, hei orang Indonesia, Palestina negara kalian juga, Indonesia negara kami juga. Saya menolak lupa Bapak Ibu, ada dua orang Palestina yang mulia yang berjasa pada kemerdekaan NKRI. Mereka berjasa terhadap kemerdekaan NKRI. Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini, beliau adalah Imam Masjidil Aqsa, beliau adalah cucu cicit Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah SAW. 1944 beliau mendakwahkan kepada dunia Timur Tengah termasuk Palestina. Indonesia sebentar lagi merdeka. Indonesia akan membangkitkan Islam. Indonesia adalah negara yang Allah Rasulullah pilih dengan telunjuknya dari arah timur sebagai tempat kebangkitan Islam. Mari kita bantu bebaskan Indonesia, merdekakan Indonesia. Orang-orang Palestina mereka menyumbangkan hartanya. Ya. Bahkan Syekh Ali Thohir, orang paling kaya di Palestina, beliau mengundang para petinggi Indonesia. Ini Dr. Kiai Haji Agus Salim, ini Dr. Kiai Haji Agus Salim, ini Syekh Ali Thohir, ini Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini, ini Dr. Muhammad Hatta. Diundang bertemu dengan mereka. Tujuannya apa? Nih, ambil harta kami. Ambil harta kami, gunakan untuk membiayai kemerdekaan kalian. Berarti Palestina ikut berkontribusi dalam membiayai kemerdekaan Indonesia. Betul? Hari ini mereka masih dijajah Bapak Ibu. Mereka dibombardir oleh Yahudi hari ini. Ini Palestina hari ini. Dan mereka saudara-saudara kita. Takutlah kita dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Man istiqola walam yahtam li amri muslim pada zaman ini. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan tidak peduli kepada nasib saudaranya umat Islam di muka bumi ini, dia bukan umatku. Siapkan hujah kita nanti dia Allah dan Rasul bertanya, apa yang kau sudah lakukan untuk kau bantu bumi Palestina, bumi para nabi dan Rasul kalian? Tentu kita akan jawab dengan harta-harta kita. Maka keluarkan harta kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, luar biasa, terbayang tidak, bangga tidak kita, harta yang kita sedekahkan membantu kebangkitan Islam dunia. Karena Islam di dunia ini akan bangkit nanti di bumi para nabi Palestina di akhir zaman, dan itu sebentar lagi. Allahu Akbar.